Sebelumnya, Dongmin dan juga Hesong terdiam sejenak ketika menemukan tengkorak manusia. Dongmin pada awalnya ingin melaporkan itu kepada polisi, tetapi Hesong mencegahnya. Soalnya tengkorak itu bukanlah jasad manusia, melainkan hanyalah plastik atau kita sebut saja dengan manekin. Hesong lalu memfoto manekin itu. Dia juga menemukan kunci di sampingnya, lalu mengambilnya tanpa sepengetahuan Dongmin. Kemudian kepala sekolah pun datang dan menanyakan apa yang mereka lakukan. Kepala sekolah bahkan juga terkejut atas penemuan manekin itu. Hesong lalu memberitahu kepala sekolah bahwa dia kesini hanya untuk memastikan kebenaran cerita mistis. Namun sekali lagi kepala sekolah bahkan tidak mengetahui cerita tentang hantu balet ini. Kepala sekolah lalu memberitahu kejadian ini kepada Myongju. Siswa telah masuk ke sana karena menggali kisah hantu dan menemukan model tubuh manusia. Myongju bahkan sangat terkejut dan kenapa dia tidak menyadarinya sejak awal. Sementara itu, Hesong menyelidiki tentang manekin plastik itu. Diketahui seragam yang dikenakan milik sekolah SMA Byongmun pada tahun 50-an. Manekin itu juga tidak memiliki kaki. TKP ini telah direkayasa supaya sesuai dengan kisah hantu gedung tua itu. Kunci yang ditemukan Hesong memiliki kesamaan dengan cap milik So Byongmun. Di sana juga tertulis, awal emas batangan. Dugaan saat ini adalah cerita hantu berhubungan dengan di mana keberadaan emas itu. So Byongmun membuat cerita hantu sebagai teka-teki. Agen Bin harus menemukan emas batangan sebelum ditemukan oleh Myongju. Cerita hantu di sekolah ada 4, salah satunya adalah wanita balet. Untuk mengetahui cerita selanjutnya, Hesong harus menanyakannya kepada Dongmin. Kemudian saat di sekolah, Dongmin menceritakan satu kisah mistis lagi kepada Hesong, yaitu tentang jam kakek. Orang lain berpikir jam itu rusak karena tidak berbunyi, namun terkadang berbunyi ketika hanya ada satu orang di gedung sekolah. Ini adalah kisah yang paling menyeramkan, sebab jika jam sampai berbunyi, mata merah akan mendatangimu. Belum selesai mendengar penjelasan Dongmin, Hesong tiba-tiba saja dibawa oleh Ibu Oh. Penyebabnya adalah nenek Dongmin menelpon dan menanyakan tentang KTP miliknya. Dan dia mengatakan bahwa KTP-nya dibawa oleh teman Dongmin, yaitu Hesong. Padahal Taesu yang membawanya. Ibu Oh lalu mengatakan kepada Hesong untuk menemuinya di ruang BK sepulang sekolah. Namun Hesong mendapat informasi tentang Azushi yang dia lihat di studio balet. Dan dia adalah satpam penjaga sekolah. Satpam itu pun sampai kebingungan bagaimana bisa dia mengetahuinya. Ternyata Satpam Jung juga tidak mengetahui jika itu hanyalah manekin. Pada saat itu dia mengikuti kucing sampai ke studio balet. Dan di sana dia sangat kaget saat menemukan manekin. Satpam Jung tidak melaporkan kejadian itu ke pihak sekolah. Dia takut akan kehilangan pekerjaannya jika melaporkan hal itu. Di sisi lain, Direktur Kim diberitahu oleh asisten Kong bahwa patung Buddha yang didapat dalam transaksi itu adalah palsu. Walaupun begitu, misi sudah dilaksanakan, sehingga Direktur Kim mengabaikannya. Di lain waktu, Dongmin kini dipukuli oleh Taesu. Penyebabnya adalah Dongmin ingin meminta KTP neneknya, karena dia tahu bahwa Taesu yang mengambilnya. Taesu kemudian menjatuhkan KTP itu. Saat Dongmin mengambilnya, Taesu menginjak tangannya. Dan hal ini diketahui oleh Ibu Oh. Lalu dia meminta Taesu untuk pergi ke ruang BK. Namun Taesu mengatakan kepada Ibu Oh untuk tidak berlebihan, karena dia adalah guru sementara. Di lain waktu, seorang nenek menjatuhkan kardus dari gerobaknya. Hal ini menghambat mobil yang ingin lewat, dan di dalam mobil itu ada Yena. Kemudian Hesong datang untuk membantu nenek itu. Melihat hal ini, Yena menganggap Hesong adalah sosok yang aneh. Lalu Hesong mengantar nenek itu sampai ke rumahnya, dan ternyata itu adalah nenek Dongmin. Setelah itu, tiba-tiba saja nenek Dongmin ditangkap polisi. Nenek Dongmin diduga telah mengelola situs judi ilegal. Dongmin kemudian menelpon Hesong yang kebetulan sedang bersama Ibu Oh. Keesokannya, sekolah dihebohkan dengan berita tentang Taesu.
bahwa dia telah membuli Dongmin dan juga kecanduan judi ilegal. Ibu Oh menulisnya di papan sekolah, namun dia pura-pura tidak tahu di depan Wakepsek. Dengan kejadian ini, orang tua Dongmin dan juga Taesu dipanggil untuk mengikuti rapat dengan pimpinan Myeongju. Di sisi lain, Haesung mendatangi jam kakek dan menggunakan kunci yang dia temukan untuk membukanya. Namun tiba-tiba saja Myeongju datang dan dia mulai penasaran dan menunjukkan ketertarikan kepada Haesung. Soalnya dia yang membuka jalan untuk mencari emas batangan itu. Setelah itu rapat pun kini dimulai. Dongmin mengakui bahwa berita itu adalah bohong. Orang yang mengambil KTP dan juga memukulnya adalah Haesung. Dongmin mengatakan itu karena malam sebelumnya Dongmin mendapatkan ancaman dari Taesu. Katakan apapun, maka neneknya akan mendekam di penjara. Di lain waktu, Haesung menemui Dongmin, lalu Dongmin mengatakan bahwa dia diancam. Jadi dia hanya bisa pasrah saja dengan kejadian itu. Setiap saat, Dongmin memikirkan untuk membunuh Taesu puluhan kali. Namun jika dia melakukannya, maka neneknya tidak akan ada yang menjaganya. Haesung mengerti apa yang sedang dialami Dongmin. Dia tidak sedikit pun marah kepadanya, karena situasi yang membuatnya seperti itu. Setelah itu, Haesung meminta Yonghun untuk menyelidiki tentang Taesu. Pria bernama Gu Sang-tae membeli KTP dari orang lain dan mengelola situs judi ilegal dengan nama dari KTP yang dia beli. Di waktu yang sama, Haesung mendapatkan hukuman atas apa yang tidak dia lakukan. Sebelum datang di sidang sekolah, Haesung akan mencari bukti keterkaitan Taesu dengan judi ilegal. Namun karena Haesung tidak juga kunjung datang, pimpinan Myeongju mendatangkan Dongmin dan juga Taesu. Sekali lagi Dongmin mengatakan bahwa Haesung yang telah memukulinya. Dengan kejelasan ini rapat akan ditutup dan Haesung akan dikeluarkan dari sekolah. Sebelum palu diketuk, Haesung datang dengan mengendarai motornya dan juga tak lupa membawa Gu Sang-tae. 시작해볼까요? Di menit akhir diperlihatkan ketika Haesung masih SMA. Dulu dia sering dibully dan diejek karena yatim piatu. Kemudian Haesung melawan 4 siswa yang membulinya hingga babak belur. Bukannya mendapatkan keadilan, sayangnya Haesung yang kena hukuman. Dan namanya pada saat itu adalah Si-hyun. Lalu akankah Haesung menjatuhkan Taesu di depan orang tuanya? Dan bisakah dia menghindari hukuman? Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye.